warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Restu Jumiarti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, unit kerja SD Negeri 196/6 Tanah Abang 1. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh. Saya salah satu guru di SD 196 Tanah Abang 1. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Bu Siti ya. Saya sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bu Siti sebentar. Kali ini saya ingin mengajak Bu Siti dalam kegiatan pra-observasi yang mana percakapan akan kita laksanakan pada pagi ini adalah saya akan mengamati proses pembelajaran, bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang akan Bu Siti laksanakan di kelas nanti. Kemudian nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Siti tersebut. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah saya melihat proses pembelajaran Bu Siti, kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran yang akan Bu Siti laksanakan nanti di kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam persiapan pembelajaran di kelas seperti itu Bu Siti. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan juga kepada Bu Siti. Apakah saya boleh bertanya Bu Siti? Baik Bu Siti, pertanyaan pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Siti capai dalam pembelajaran Bu Siti? Baik. Saya jawab pertanyaannya. Untuk materinya yaitu dari tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajarannya yaitu mengenai tentang simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan nilai-nilai dari masing-masing sila tersebut serta hubungan antara sila dan serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siti capai yaitu pembelajaran mengenali simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan nilai-nilai masing serta hubungan antar sila beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti, pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Siti kembangkan nanti? Saya ingin peserta didik saya itu lebih aktif dalam belajar dan mampu memahami apa yang saya sampaikan. Jadi area pengembangan Bu Siti nanti adalah melihat peserta didik dalam belajar dan memahami apa yang ingin Ibu ajarkan ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti, pertanyaan selanjutnya, rencana pembelajaran seperti strategi dan model pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau program basic learning. Oh baik Bu Siti, jadi nanti pada saat problem basic learning itu ada sintak-sintaknya ya Bu Siti ya. Terus untuk pendekatan pembelajarannya dengan menggunakan apa Bu? Saya menggunakan pendekatan diferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta. Ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik, berarti diferensiasinya ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah untuk pembelajaran berdiferensiasinya Ibu memilih yang mana? Apakah ketiganya digunakan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya fokus ke diferensiasi proses Bu, ya, di mana nanti peserta didik mampu menyusun puzzle yang telah saya siapkan. Oke, jadi Ibu untuk pembelajarannya itu fokusnya ke produk ya Bu ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu Siti, saya ingin menanyakan media pembelajaran. Media pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar dengan menampilkan beberapa slide LCD, menggunakan LCD terlepas langsung kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami simbol-simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Jadi Ibu menggunakan media yang menarik ya Bu ya. Tentu saja itu akan menyebabkan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih aktif, lebih efisien, dan Ibu menggunakan fasilitas sekolah dengan menggunakan Infokus dalam menampilkan gambar-gambar simbol-simbol sila Pancasila. Kira-kira nih Bu, waktu pelaksanaan proses pelajaran Ibu ini kapan ya? Pelaksanaan itu kami laksanakan di jam pertama ya, 2 jam pelajaran ya, atau 2 kali 35 menit. Oh, jadi waktu pelaksanaan itu di jam pertama
2 kali 35 menit ya Bu Siti ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk penilaian dan evaluasinya seperti apa Bu? Saya melakukan penilaian itu melakukannya dengan tes tertulis. Ya. Kemudian saya melakukannya dengan observasi. Melalui observasi itu baik itu sikap saat mereka mengerjakan LKPD-nya dan keterampilan saat mereka mengobservasi. Jadi ada 2 ya Bu ya jenis penilaiannya ya, baik melakukan tes tertulis dan observasi penilaian sikap. Baik Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Berarti kita nanti akan bertemu kembali pada saat melaksanakan supervisi atau observasi, dan setelah observasi nanti akan ada percakapan pasca observasi Bu Siti. Saya memberikan semangat Bu Siti, semoga lancar dan tujuannya tercapai. Wassalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi kalau dengan teman, ya, kalau dengan teman itu harus saling menyayangi, saling menghargai, ya. Jangan dibiasakan dengan teman itu apa? Berantem, berkelahi, itu jangan dibiasakan. Jadi kalau kita dengan teman itu harus saling menyayangi. Lanjut. Kemudian di sila kedua ini, contoh penerapan sila kedua itu adalah satu, membantu teman yang kesusahan. Contohnya bagaimana? Jika ada teman kita yang apa? Kesusahan. Contohnya kesusahan seperti apa? Di sekolah tidak membawa pensil. Maka apa yang harus kita lakukan? Meminjami, membantu. Kita pinjami teman kita yang tidak membawa pensil. Kita pinjami. Terus bersikap adil dalam bermain. Tidak boleh curang dalam main. Ya, kalau saat bermain itu tidak boleh curang. Lanjut untuk sila yang ketiga apa? Perisai yang ketiga. Gambarnya apa? Perisai yang ketiga ini? Pohon beringin. Ini adalah sila ketiga. Dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Terus makna dari sila ketiga yaitu mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Contoh penerapannya bagaimana? Contoh penerapan di sila ketiga yaitu menghargai perbedaan, bergotong royong membersihkan kelas. Jadi kalau kalian bergotong royong disuruh sama bu guru, ayo kelasnya dibersihkan. Kita sama-sama membersihkan kelas. Kita gotong royong, yang laki-laki buang sampah di luar, yang perempuan nyapu di dalam kelas. Itu sudah merupakan menerapkan sila ketiga Pancasila. Terus sila keberapa lagi? Perisai yang keberapa? Perisai yang keempat. Apa perisai yang keempat? Apa perisai yang keempat? Kepala banteng. Ada yang hafal bunyinya sila keempat? Ayo, siapa yang hafal bunyi sila keempat? Ayo, yang hafal bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Dan makna dari sila keempat itu mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau apa-apa, kalau ada apa-apa itu tanya atau bermusyawarah dengan, kalau di rumah dengan siapa? Ibu dan bapak, dengan orang tua. Kalau di sekolah dengan siapa? Dengan bapak dan ibu guru. Contoh penerapan: berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Diskusi, ngobrol bareng, ngobrol bersama dengan teman, berdiskusi. Menerima pendapat teman dengan baik. Jika ada teman kalian yang mempunyai pendapat, maka kita harus menerimanya. Nggak boleh, aku nggak mau, nggak boleh seperti itu. Pokoknya kita harus menerima pendapat orang lain dengan baik. Lanjut untuk
nilai-nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang baik. Jadi Pancasila ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai yang baik. Terus apalagi? Yaitu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah? Ngerti? Tepuk semangat. Ada kuis ya? Ada pertanyaan dari Bu Guru ya? Nanti tolong dijawab kuisnya dari Bu Guru. Ya? Tolong dijawab. Satu. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Apa bunyi sila pertama dari Pancasila? A, B, C, D. Apa? B. Apa bunyinya B? Ayo, apa bunyinya B? Sila pertama bunyinya ngerti nggak? Yang apa bacanya? Yang apa bacanya? Persatuan Indonesia. Betul apa salah? Salah. Yang B, ketuhanan yang Maha Esa. Yang C, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana jawaban? Apa jawabannya dari jawab pertama? Apa jawabannya? Oke, kita lihat ya. Jawabannya B betul apa salah? Betul? Betul. Oke, mantap. Soal yang kedua. Baca, soal yang kedua ada yang bisa baca? Apa bunyi sila ketiga dari Pancasila? Ayo, siapa yang hafal bunyi sila ketiga dari Pancasila? Apa, Rizky? Persatuan Indonesia. Ayo, ada yang jawabannya lain? Apa? Sila ketiga dari Pancasila. Apa? Sila ketiga? A. Persatuan Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana? A. Persatuan Indonesia. Ayo kita lihat ya jawabannya betul apa enggak? Betul apa betul? Betul. Jawabannya A. Sekarang soal atau kuis yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Ada yang bisa baca? Apa bunyinya? Apa bunyi sila kedua dari Pancasila? Apa bunyi sila kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa Vano? Bunyi sila kedua dari Pancasila? Ayo Vano. Ada yang Vano ngerti nggak? Nggak ngerti. Apa bunyinya dari sila kedua dari Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. C. Ayo, siapa yang jawab C? Jawabannya adalah D. Lanjut untuk pertanyaan atau kuis yang keempat. Yang manakah contoh penerapan sila? Yang manakah contoh penerapan sila keempat? A. Tidak membeda-bedakan teman. B. Bersikap adil dalam bermain. C.
saja semangatnya. Simbol-simbol Pancasila yang ada di bawah ini kalian gunting ya. Terus selanjutnya kamu tempelkan di dadanya Garuda Pancasila. Masih ingat nggak letaknya di mana? Masih ingat nggak letak perisainya? Posisinya perisai. Yang tengah adalah bintang. Yang rantai nomor 2 di bawah sebelah kiri bintang. Iya, tempel. Lihat gambarnya. Gambarnya di situ posisinya seperti itu. Bisa nggak? Ingat nggak? Iya, di sana juga. Di mana? Oh, gede banget. Tuh. Semangat ya. Silakan. Iya, boleh. Iya. Sudah? Nek. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Siapa? Zio. Sampahnya dikumpulkan dulu. Oke? Iya, apa-apa. Sini, sampahnya. Kumpulkan sini. Buang di sini. Apanya yang bilang? Rantai. Enggak. Cari rantai di sini. Sudah? Kalau sudah, kembali ke tempatnya masing-masing. Bu Guru minta siapa yang mau maju di depan? Menunjukkan hasil kerjanya. Perhatikan semuanya. Perhatikan ini hasil dari nada ya. Mana nada? Hasil apa? Tambang pertama mana nada? Apa namanya nada? Bintang. Kalau kedua? Kamu maju. Oh. Oke. Ini hasil dari kerjanya Devin. Devin mana sila pertama Devin? Apa? Oke, terima kasih semuanya. Kuis yang kedua yang sudah disiapkan sama Bu Guru.
dialog pasca observasi pembelajaran. Di sana itu kan sudah melakukan kolaborasi untuk merencanakan pembelajaran bersama, kemudian melakukan dialog pra observasi dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas. Dan saat ini tiba saatnya kita untuk melakukan dialog pasca observasi dari rekan sejawat kita. Jadi nanti silakan Direktur menyampaikan tujuan percakapan pasca ini dan juga menyampaikan hasil analisis data dari apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat observasi. Kemudian nanti lakukan hal yang lain seperti memberikan umpan balik dan sebagainya. Kalau itu silakan waktunya saya berikan kepada Bu Ustaz. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada percakapan kali ini saya mengajak Ibu ngobrol lebih banyak tentang kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas 1 kemarin ya Bu ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Boleh, silakan. Bagaimana perasaan Bu Siti setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya lega, namun masih banyak yang saya. Ya, Ibu sudah lega ya Bu ya. Terus bisakah Ibu ceritakan kegiatan bagaimana proses pembelajaran tersebut? Saat proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah saya lakukan sesuai dengan yang diajarnya. Tetapi mungkin ada beberapa kegiatan yang saya lupa. Karena seperti yang seharusnya saya kerjakan di awal, tapi saya kerjakan di akhir. Dan itu sebenarnya seperti ini. Dan saat saya mengecek kebersihan anak. Dan untuk pembelajaran diferensiasinya sudah saya lakukan sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan alhamdulillahnya mendapat respon baik dari anak dan menjadikan anak itu lebih senang untuk aktivitas belajar. Oh ya Bu, jadi ini sesuai dengan catatan saya ya Bu ya, proses tanya jawab Ibu dengan siswanya sudah berjalan dengan baik, terus juga muridnya juga menikmati sekali proses pembelajaran tersebut, terus pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah Ibu lakukan dengan baik juga. Selanjutnya Ibu, apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu alami dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Kalau hambatan itu tetap ada ya. Mungkin biasanya kan saya mengajar tidak pernah diamati. Nah, pada saat itu kan saya diamati, jadi ada merasa gugup. Tapi alhamdulillahnya, untuk keselanjutannya saya tidak. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus untuk siswanya Ibu bagaimana Kak? Apakah ada hambatan? Untuk siswanya ada. Mungkin mereka masih malu atau takut untuk Oh ya Bu, ini juga sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu ya. Saat tanya jawab mereka aktif tapi bertanya itu bergerombolan Ibu, tidak sendiri. Ketika mereka diminta untuk menyampaikan satu-satu atau bertanya satu-satu, mereka itu malu untuk menyampaikannya. Menurut Ibu, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Ya mungkin pada saat pembelajaran itu saya kurang fokus untuk memperhatikannya. Nah, jadi dan saya kurang memaksimalkan keterampilan anak dalam menyampaikan pendapatnya atau tanya jawabnya. Terus kira-kira nih Bu, bagaimana solusi terhadap hambatan tersebut? Untuk solusinya mungkin saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada anak-anak dalam menyampaikan pendapat dengan mengaktifkan lagi proses tanya jawab. Solusi yang baru ya Bu ya. Terus selanjutnya Ibu, kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya laksanakan untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Baik Ibu, itu ya Bu ya, luar biasa ya. Menurut pengamatan saya juga Ibu semuanya sudah tampak berjalan, mulai dari tujuan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasinya, dan semuanya sudah tercapai Ibu. Dan untuk hambatannya tadi juga memang ada dalam catatan saya ya Bu ya. Selanjutnya solusinya juga sudah sangat bagus Ibu. Semoga Ibu bisa memaksimalkan potensi muridnya Ibu ya. Tujuan pembelajarannya juga semuanya sudah tercapai. Baik Ibu, cukup sampai di situ pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan.
saya ucapkan banyak terima kasih karena Bu Siti telah meluangkan waktunya. Sukses selalu ya Ibu ya, dan semangat terus dalam mendidik anak-anak. Saya ucapkan terima kasih Bu Siti. Sama-sama.